Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi kita di pelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab 4, yaitu indeks harga dan inflasi. KD-nya itu KD 34 menganalisis indeks harga dan inflasi. KD 44 menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan pengertian indeks harga; yang kedua, menjelaskan tujuan perhitungan indeks harga; yang ketiga, menjelaskan metode perhitungan indeks harga; yang keempat, menjelaskan pengertian inflasi; yang kelima, menjelaskan penyebab inflasi; yang keenam, menyebutkan jenis-jenis inflasi; yang ketujuh, menghitung inflasi; yang kedelapan, menjelaskan dampak dan cara mengatasi inflasi. Ya, kita masuk ke pengertian dan tujuan perhitungan indeks harga. Nah, indeks harga itu adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, tujuan perhitungan indeks harga yang pertama sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen atau IHK dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk menetapkan gaji dan perubahannya. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Yang kelima, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat. Yang keenam, indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Ya, macam-macam indeks harga. Indeks harga itu ada 3. Yang pertama adalah indeks harga produsen atau IHP, yang kedua indeks harga perdagangan besar atau IHPB, dan yang ketiga adalah indeks harga konsumen atau IHK. Ya, metode perhitungan indeks harga kita lanjut. Yang pertama, metode indeks harga agregatif tidak terimbang. Itu rumusnya adalah IA. IA itu adalah indeks agregatif tidak tertimbang sederhana. Ya, IA sama dengan sigma. Ini sigma PA per sigma PN per sigma P0 dikali 100. Keterangannya IA itu indeks agregatif tidak tertimbang sederhana. Sigma itu adalah jumlah PN itu jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya atau tahun yang ditanya. Sigma P0 itu adalah jumlah harga pada tahun dasar atau tahun awalnya. Ini contoh soal. Diketahui harga rata-rata 6 macam barang sebagai berikut. Ini nomor nama barang harga rata-rata dalam rupiah tahun 2001, 2002, 2003. Ini ada 6 macam barangnya: beras, gula, pasir, telur, minyak goreng, sabun cuci, minyak tanah. Nah, ini jumlahnya. Nah, ini sigmanya. Untuk tahun 2001 sigma atau jumlahnya itu adalah 19.850, 2002 21.600, dan 2003 24.300. Nah, jika diketahui jika tahun 2001 dijadikan sebagai tahun dasar, maka dengan menggunakan metode agregatif sederhana yang tadi ya, atau tidak tertimbang, indeks harga tahun 2002 dan 2003 bisa dihitung sebagai berikut. Nah, untuk tahun 2002 karena tahun dasarnya itu adalah tahun 2001, maka sigma P0 21.600, ini 21.600 dibagi dengan 19.850 dikali 100 sama dengan 108,82. Ini untuk tahun 2002. Nah, tahun 2003 24.300 dibagi dengan 19.850 dikali 100, ini 122,42. Kita lanjut. Yang kedua adalah metode indeks harga agregatif tertimbang. Metode perhitungan indeks harga ada 2. Yang pertama itu adalah Laspeyres, yang kedua nanti ada indeks Paste. Rumusnya
IL Las Payres itu sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100. IL itu indeks harga Las Payres, sigma itu jumlah, PN harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, P0 harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Nah, contoh soal diketahui harga rata-rata dan kuantitas 4 macam buah-buahan sebagai berikut. Dari data tersebut dihitung indeks harga Las Payresnya. Nah, ini datanya. Nah, ini jawabannya. IL tahun 99 yang ditanya adalah IL tahun 99, sigma PN dikali Q0, sigma PN dikali Q0. Nah, ini dikalikan dulu. PN-nya dikali Q0-nya. Itu 4.900 dikali 6.200. P0 dikali Q0, P0 dikali Q0, 4.400 dikali 6.200. Nah, ini jumlah keseluruhannya 133.410 ya, dibagi 112.350 dikali 100. Jadi jawabannya indeks harga agregatif, indeks harga Las Payresnya itu adalah 118,75. Nah, yang kedua ini adalah metode indeks harga pasca. Nah, rumusnya itu ini, IP sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Ini keterangannya, IP indeks harga pasca, sigma jumlah, PN harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, P0 harga pada tahun dasar, Qn kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya. Contoh soal dengan soal yang sama dengan indeks harga Las Payres di atas, kita akan menghitung indeks harga pasca tahun 99. Dari soalnya yang sebelumnya ini, maka indeks harganya tahun 99 sigma PN dikali Q0, sigma PN dikali Q0 ini 134.713.500 dibagi 11388.000 dikali 100. Jadi jawabannya untuk indeks harga pastinya adalah 118,81. Ya, kita masuk sekarang adalah inflasi, pengertian dan penyebab inflasi. Inflasi itu adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi harga barang naik, jumlah barang, harga barang naik secara terus-menerus. Ya, beda dengan pada saat Lebaran itu tidak termasuk inflasi. Nah, ada komponen inflasi, yaitu 3 komponen inflasi. Yang pertama kenaikan harga, yang kedua tidak hanya barang tertentu saja, ini semua jenis barang ya. Yang ketiga berlangsung secara terus-menerus, persisten. Penyebab inflasi yang pertama, inflasi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation. Itu disebabkan inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Nah, ini bentuk kurvanya. Yang bergeser itu adalah kurva permintaan, sedangkan kurva penawarannya tetap ya, dari D1 ke D2, dari Q1 ke Q2. Yang kedua, berdasarkan inflasi dorongan biaya produksi atau cost pull inflation. Ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Nah, ini bentuk kurvanya. Tadi yang bergeser adalah kurva permintaan, sekarang yang bergeser adalah kurva penawarannya dari S1 ke S2 atau dari Q1 ke Q2. Yang ketiga, inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori ini dikemukakan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa yang pertama ada hubungan antara jumlah uang beredar dan harga-harga. Jika jumlah barang tetap sedangkan jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, harga akan naik 2 kali lipat. Yang kedua, penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya jika pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Kekurangan anggaran ditutup dengan mencetak uang baru yang mengakibatkan harga-harga naik. Nah, kita masuk sekarang jenis-jenis inflasi. Inflasi itu kita ada
beberapa jenis dilihat. Yang pertama dari tingkat keparahannya, itu ada inflasi ringan, itu besaran inflasinya kecil dari 10% per tahun. Yang kedua inflasi sedang 10 sampai 30% per tahun. Yang ketiga inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Inflasi sangat berat atau hyperinflation itu besar dari 100% per tahun. Yang kedua sumbernya yaitu inflasi bersumber dari dalam negeri dan inflasi bersumber dari luar negeri. Kalau yang dari dalam negeri itu terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Yang kedua inflasi bersumber dari luar negeri terjadi karena kenaikan harga di luar negeri. Yang ketiga itu berdasarkan penyebabnya. Ada 3 yang tadi sudah kita bahas, yaitu berdasarkan kenaikan permintaan, berdasarkan kenaikan produksi, dan yang ketiga adalah karena inflasi karena jumlah uang beredar bertambah. Nah, menghitung laju inflasi. Menghitung laju inflasi itu rumusnya adalah IHKN dikurang IHK0 dibagi IHK0 dikali 100%. Nah, ini biar gampangnya mengingatnya adalah tahun yang ditanya dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Contoh soal. Nah, IHK tahun 94 adalah 120, IHK tahun 95 adalah 133, yang ditanya adalah laju inflasi tahun 95. Nah, tahun yang ditanya dikurang tahun sebelumnya, jadi tahun 95 dikurang tahun 94 dibagi tahun 94. Yang dikurang adalah angkanya bukan tahunnya, jadi angkanya. Tahun 95 itu angka inflasinya adalah 133, tahun 94 120 dibagi 120 dikali 100%. Maka 13 dibagi 120 dikali 100% itu laju inflasinya adalah 10,83%. Dampak dan cara mengatasi inflasi. Dampak inflasi itu ada terdiri dari 4 ya. Yang pertama terhadap pendapatan, yang kedua terhadap ekspor, yang ketiga terhadap minat orang menabung, dan yang keempat terhadap kalkulasi harga pokok. Yang pertama terhadap pendapatan, bagi pengusaha inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Yang kedua bagi masyarakat berpenghasilan tetap rugi karena gaji tetap harga kebutuhan naik. Yang kedua terhadap ekspor, berkurangnya daya saing dikarenakan harga barang ekspor makin mahal. Yang ketiga terhadap minat orang untuk menabung, karena laju inflasi pendapatan dari penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima lebih sedikit. Yang keempat terhadap kalkulasi harga pokok, menyebabkan perhitungan untuk menentukan harga pokok dapat terlalu kecil dan terlalu besar karena tidak bisa memastikan berapa persen inflasinya. Cara mengatasi inflasi, yang pertama dengan kebijakan moneter. Dengan cara yang pertama melakukan politik diskonto atau politik uang ketat, yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua dengan politik pasar terbuka, yaitu menjual surat-surat berharga. Yang ketiga peningkatan cash ratio atau rasio cadangan minimum. Kebijakan fiskal dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Kebijakan fiskal ini bidang pajak. Yang ketiga kebijakan non moneter dengan cara yang pertama mendorong hasil produksi, yang kedua menekan tingkat upah, yang ketiga melakukan pengawasan harga. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini selesai. Semoga mudah dipahami. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.